Di situ kok nangis. Ya di situ saya nangis. Saya kangen banget sama kamu. Di saat-saat begini, Ya, engkau datang, saya kangen banget sama kamu. ya. Bekerjalah. Saya tahu engkau sedang menjamah aliran cairan barium itu. Yang dikatakan dokter buntu di duodenum. Saya tahu kamu sedang bekerja mengalirkan itu. Kok nggak kapok-kapok ya saya ini jauh dari Tuhan. Tanpa sadar loh ya. Iya, iya. Tanpa sadar. Tapi puji Tuhannya Tuhan nggak pernah kapok gitu untuk tetap merangkul kita. Di benaknya Koji kalah seperti apa sih? Saya penasaran deh. Kan saya Kalah sering tuh juga begini. lihat story-nya Koji. Kalah Saya tuh nggak begini. akan nyerah kalah. Kalau hari ini kita sering ngucapin kata yaitu masalah bertubi-tubi dalam siaran, dan topiknya hari ini adalah itu. Pernahkah Anda mengalaminya? Kalau tadi Nathan, Jonathan, Pak Ari juga sudah cerita. Tadi kan kami janji ya, ada cerita yang spesial eksklusif. Kenapa nggak eksklusif? Karena ini eksklusif dan sip. Eksklusif jadinya ya. Pernahkah Anda berpikir dalam waktu yang singkat bolak-balik ke rumah sakit terus-terusan? Bukan karena Anda yang sakit, tapi karena ada orang yang Anda sayangi sakit dan harus ke rumah sakit. Udah sembuh balik lagi, udah sembuh balik lagi. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, tapi ini 3 kali Sobat Reida. Saya ngalami nggak sampai 3 kali, 2 kali. Itu rasanya udah capek ya kan. Tahu sendiri di rumah sakit itu atmosfernya udah nggak enak, nungguin orang sakit deg-degan. Ntar kalau orang ini waktunya ini, terus perkembangannya gimana, diperhatiinnya juga. Aduh, pokoknya nggak enak lah, suasananya nggak enak. Nggak ada yang suka kalau disuruh nunggu di rumah sakit gitu ya. Tapi Koji kayaknya suka, ya nggak gue? Sebenarnya bukan suka ya. Hotel lebih enak dan lebih murah dengan fasilitas oke dan suasananya lebih happy pasti ya kan. Berarti Tarifnya padahal lebih mahal di rumah sakit. berarti close lo ya. Alasan suka ke rumah sakit Koji enggak juga gitu ya. Emang ada ya? Kalau ada itu kelainan jiwa deh kayaknya. ODGJ. Tapi bener 3 kali. Ya, rule of 3. 3 kali. Iya, 3 2 kali. bulan ini. 3 bulan apa? 1 bulan. Nggak sampai mungkin. Oh iya ya, kalau dihitung hari ya. Iya, kalau dihitung Tapi hari. kalau dihitung jangka waktu bulannya kan 2 bulan. Awalnya akhir Desember, jadi 29 Ah. Desember. Jadi ini kan berapa? Ini Februari. Ya 1 bulan setengah. 1 bulan Ya, setengah. kayak gitu. 3 kali loh. 3 Sobat kali. Reida. 3 Dan kali. yang terakhir tuh makin mendekat gitu durasinya, jaraknya antar. Oh iya. Tapi yang paling lama yang pertama berapa hari? Yang pertama saya itu jaga mama di rumah sakit itu pertama 7 hari, Yang kedua? yang kedua nambah lagi Heeh. 11 hari, 11 hari. Iya. Yang ketiga lebih cepat ya? lebih cepat ya, nggak sampai rawat inap sih. Iya. Tapi kan barusan keluar gitu, 5 4 hari ya. Tapi tetap kerasa nggak enaknya, walaupun yang pertama nginep, yang kedua nginep, yang ketiga langsung keluar gitu ya. Terutama yang nggak enak itu dredegnya kan pasti ya. Nathan kan pernah ngalami ya. Iya benar. Dredegnya itu kalau Bener. kena vonis ini, terus Bener. kena tindakan ini, Bener. terus kena tindakan ini tuh ya biayanya segini. Iya, Nah, itu yang paling bikin dredeg nggak gitu. enak juga ketika pasien itu kita ketahui lagi dibawa ke ruangan tertentu ya, Kuy. Nah, terus kita nggak boleh tahu juga. Iya, bener. Ah, Iya. itu kan waduh tambah dredeg setengah mati. Bener. Ya. Malah Kita yang sendirian malahan. Lebih parah gitu ya, saya datangnya telat, pasien udah nggak ada di tempat. Jadi mama saya waktu itu udah nggak ada, jadi ini kamarnya kok nggak ada orangnya. Kepikir yang macam-macam ya. Iya bener. Kalau Kalau Koji itu yang saya alami. Sempet- Bolak-balik lagi. Karena COVID ini kan Koji juga nggak boleh keluar masuk ke rumah Ah, sakit. itu betul. Jadi itu satu tekanan mental yang lebih luar biasa ya hari-hari ini kalau kita itu masuk rumah rumah sakit atau kita jaga orang keluarga di rumah sakit karena awal itu ya persis kita diperlakukan pasien ya. Iya. Kita harus swab. Saya bahkan double antigen karena harus tahu seketika. Kemudian PCR itu kan 1 hari. Iya. Sementara itu sebelum hasil PCR-nya keluar itu di satu ruang transisi gitu. Oke. Sebelum hasil PCR-nya. Nah itu nggak enak banget gitu. Aduh. Ya tahu sendiri kalau model-modelnya saya kan harus saya komunikasi sama orang. Iya. Nggak enak saya kalau nggak ketemu orang terus ngobrol. Iya. Gitu. Itu tipe saya. Terus di sana ngobrolnya ya nggak sama suster, tapi ngobrolnya kan topik nggak enak ya sama dokter juga ya. Soal sakit. Soal sakit, ya soal obat, soal tindakan. Itu kan Aduh. itu beruntun gitu. Ya saya nggak ngerti ya. Ini badai apa gitu namanya? Iya. Ya kalau ada musim-musim tuh ada jenis badai dan macam-macamnya kan ada tingkat keparahannya, ada durasinya. Ini kalau seandainya terjadi dalam kehidupan yang real tuh nama badainya apa? Tapi yang satu saya yakini yang bikin saya tuh kuat hari ini, yang bikin saya teguh hari ini adalah setiap jenis nama badai apapun pasti ada masa berlalunya.
Nggak ada kok badai. Saya pelajari kalau alam ya, fenomena alam. Nggak ada badai itu meskipun dari yang kelas ringan maupun yang gede. Ekstrim itu. Terus-terusan nggak pernah ganti gitu. Iya. Itu sih. Itu yang saya yakini. Makanya beberapa, terutama suster-suster di sana ya, karena kami ada di rumah sakit yang sama. Loh kok saya lagi gitu? Apa nggak ada keluarga yang lain gitu? Ya. Tapi katanya ya itu yang membuat saya bangga hari ini. Saya tuh antara sedih dan bangga sih Nathan. Apa bangganya? Sedihnya itu sedihnya. Ya melo ya, kok saya ngalami kayak begini ya gitu. Kadang-kadang kan seperti yang saya katakan, pertanyaan why me Lord itu muncul lagi gitu. Tapi semakin kesini saya udahlah, saya nggak mempertanyakan itulah. Gitu. Yang saya pertanyakan itu ya sampai kapan gitu. Tapi saya cuman yakini bahwa ya ini pasti ada masa berakhirnya lah gitu. Dan saya mau berakhir dengan finish strong. Saya nggak mau sia-sia semua yang sudah saya bangun selama ini, kemudian saya menyerah kalah gitu aja. Berarti muncul tadi ya, Koji jelaskan ada sedihnya, ada bangganya. Saya mau highlight yang sedihnya dulu, Koji. Pernah kepikiran gak sih, ini 3 kali loh. Iya. Salah apa ya, Koji? Pernah gak mikir kayak gitu? Kadang-kadang saya mikir bukan salah saya gitu ya. Mama saya ini ada salah apa ya? Iya. Tuhan ampuni gitu ya. Saya kan nggak pernah pernah tahu masa lalu. Kalau saya ngerti masa lalu saya sendiri. Ya saya terbuka juga introspeksi. Saya gampang kok dikoreksi orang kalau toh saya berdosa ya. Tolong katakan gitu ya. Ada beberapa hamba Tuhan juga yang konon mereka ini ya punya kepekaan lah dalam hal kayak begitu. Saya nanya, saya ada salah apa gitu? Enggak ada Pak. Ini satu badai yang memang harus Anda jalani gitu. Kalau kita pemazmur mengatakan ini satu lembah kekelaman yang memang pernah kan pemazmur harus melewati itu gitu. Mau nggak mau katanya. Jadi kebanyakan kita itu kalau saya jadi Koji gitu ya, saya pasti langsung mikir tuh. Yang kedua deh misalnya, yang kedua masuk gitu ya. Ini saya salah apa ini ya? Udah nggak ada yang nolongin misalnya gitu ya. Terus juga di tempat yang sama sakit lagi judulnya. Koji nggak mikir kayak gitu ya? Karena memang sudah dikonfirmasi sama beberapa hamba Tuhan dan rekan terdekatnya Koji. Iya, kalau soal pertanyaan itu saya salah apa gitu ya? Ya puji Tuhan ya. Ada beberapa orang loh itu sampean yang nggak ada apa-apa. Ya, ini malah kadang-kadang gitu. Yang nggak kenal ya, yang nembak ya. Iya. Ya gak sih? Yang nggak kenal gitu Loh ya. ini juga yang nggak kenal juga. Coba deh introspeksi diri. Padahal yang kenal aja udah bilang nggak ada. Loh yang kenal pun mungkin saya bilang kan, mungkin gara-gara kamu kenal sama saya nggak usah sungkan. Saya ini welcome, saya open, terbuka. Silakan kritisi saya. Nyatanya nggak ada ya? Enggak. Nyatanya nggak ada. Ya itu yang membuat saya bangga akhirnya. Ya sudah, kalau ini memang lembah kekelaman harus saya jalani. Walaupun jujur ya, saya kan bilang ya, saya itu tidak akan menyerah kalah menghadapi badai-badai seperti ini. Emang kalah di benaknya Koji kalah seperti apa sih? Saya penasaran deh. Kan saya kalah sering juga lihat story-nya Koji. Saya nggak akan nyerah kalah. Oke, kalah itu begini. Ada beberapa suara-suara yang juga nyampe ke saya. Ya sudahlah, namanya mama udah faktor usia, mau diapain lagi? Nggak dirawat gitu maksudnya? Nah maksudnya ya sudahlah, nggak usah sampai sebegitunya gitu loh. Kan kamu juga punya masa depan sendiri gitu ya. Waduh. Masa duit dihabis-habisin buat kayak gitu ya, masa depanmu gimana? Itu ada saran yang begitu sempat mampir. Itu saya definisikan saya kalah. Wah, saya menyerah. Saya kan nggak tega Nathan seperti itu. Masa Nathan juga tega? Ya saya lagi bayangin nih ya. Kalau saya coba kalau misalnya gitu ya, nggak minta orang tua seperti itu dan memang usianya udah segitu. Masa sih gitu? Maksudnya worth it kamu perjuangkan. Mungkin nangkepnya orang itu dirawat di rumah gitu mungkin ya? Ya kayak gitulah gitu ya, sudahlah gitu loh. Ya sudahlah gitu, menyerah sama takdir bahwa memang usia sudah berjalan. Saya bukan melawan takdir itu, tapi maksudnya gitu, kalau saya tahu bahwa itu bisa diusahakan, kenapa saya nggak mengusahakan? Itu loh, di situ yang Nathan tangkap bahwa saya tidak menyerah kalah itu di situ. Tidak menyerah kalah, termasuk dalam hal effort, waktu, tenaga, biaya, saya tidak pernah menyerah kalah untuk itu. Saya artinya akan saya kejar terus sampai ya sudah, ini bagian saya yang terbaik. Setelah itu, setelah saya udah lakukan semua yang terbaik, ya biar bagian Tuhan, kan ada waktunya begitu ya. Saya persilahkan waktunya Tuhan. Tapi saya kenal beberapa tipe seperti Koji gitu ya. Kalau sudah melakukan yang terbaik, maunya hasilnya yang terbaik, nggak mau hasil yang sebaliknya. Koji tipe yang seperti itu juga? Ini hasil apa maksudnya? Maksudnya ketika udah melakukan yang terbaik itu ya, rumah sakit udah dipilih yang terbaik, obat-obatan dokter, harapannya nggak boleh ganti nih, mama harus sembuh, mama harus pulang dan mama harus sehat. Tapi kalau kebalikannya, orang lain akan nggak terima loh. Tipe Koji gimana? Nggak terima? Nggak terima maksudnya yang sebaliknya, yang nggak kita inginkan, mungkin akhirnya di momen itu. Misalnya ya kemungkinan buruk terus tambah buruk keadaannya, terus meninggal gitu katakan. Ya nggak apa-apa sudah.
Kan itu kan kedaulatan Tuhan. Serius. Serius. Beberapa orang nggak terima pasti. Karena sudah merasa melakukan yang Ya terbaik. pastilah awal-awal mungkin saya nggak akan pernah tahu ya kapan saya tiba di masa itu ya. Mungkin saya akan pertamanya mungkin denial, tapi saya hari ini memasukkan terus dalam pikiran hati saya bahwa ya semua ada batasnya kemampuan manusia. Yang penting saya udah lakukan terbaik supaya apa? Tidak ada penyesalan seumur hidup yang akan saya tanggung gitu. Kan ada banyak orang ya coba waktu itu ya, coba waktu itu. Bener. Artinya kan dia itu masih ada sesuatu yang dia tahan-tahan dan dia tidak lakukan terbaik. Iya, Ya, coba waktu itu saya habis-habisan saya utang dulu atau apa bisa sembuh gitu. Bener. Ini saya berusaha minimize untuk yang kayak begitu. Iya, Tapi perkara nanti hasil akhirnya mau lebih baik, lebih buruk, bahkan kemudian meninggal misalnya, itu kan wilayah kedaulatan Tuhan. Saya nggak bisa mengganggu gugat sebagai manusia. Pun juga untuk saya, kalau saya misalnya berobat, saya akan lakukan yang terbaik. Semua yang terbaik kan dari pihak Tuhan itu kan seperti yang dibilang ya, do the best, God will do the rest. Gitu. Kadang-kadang Tuhan itu nggak mau bekerja karena masih menunggu loh. Ayo, masih ada bagian terbaik dari kamu yang belum kamu kerjakan. Keluarkan itu. Jadi supaya apa? Kamu kalau diasah itu nanti kamu akan timbul sebagai emas yang murni gitu sih. Apapun hasilnya gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi tidak mudah. Saya ngomong saya tidak akan menyerah kalah, tapi boleh kan saya bilang lelah. Manusiawi kan. Nanti kita masuk ke situ ya. Tapi saya balik sedikit. 3 kali ini kondisinya Mama seperti apa memang kok? Kok harus masuk 3 kali? Oh enggak, yang pertama itu memang kan gangguan lambung ya. Pencernaan, mual, muntah. Tapi waktu itu saya memang ada unsur kesalahan saya sih karena saya minta cepet-cepet karena biaya ya. Cepet-cepet pulang. Jadi observasi, ya cepet-cepet pulang. Jadi observasinya itu seolah-olah kayak belum tuntas. Jadi memang keadaan membaik ya sudah pulang aja gitu. Padahal ada satu observasi yang sengaja saya tunda karena biayanya itu cukup mahal. Saya pikir ya buat apa, wong udah sehat gitu. Lalu? Ternyata berulang kambuh. Yang kedua. Akhirnya mau nggak mau kedua saya tinggal teken. Mau nggak mau kayak dipaksa. Puluhan juta ya. Mau nggak mau mesti teken gitu ya. Lakukan itu supaya jelas ini ada apa. Endoskopi gitu. ya? Endoskopi dan kolonoskopi. Seperti itu. Bener. Dan itu kan nggak cuma endoskopi, kolonoskopi ya. Rentetannya itu yang banyak karena harus ada dokter anestesi, bius, terus harus ada dokter jantung yang mengawal. Wah, rentetannya itu jadi banyak gitu loh. Makanya saya itu menghindari itu gitu. Ada yang sudah pernah ngajak atau nungguin pasien atau orang-orang yang tersayang ngerti ya apa yang dialami Koji ya. Iya. Ini pasti pernah ngalami di situasi seperti saya lah gitu. Lalu yang ketiga? Ada apa? Yang ketiga ini udah pulang ke rumah terus masih lemah. Tapi sehat, udah sehat. Sudah sehat. Dan itu di situ saya rasanya tuh nangis tuh gemes, kesel, jengkel, marah. Jatuh mama ini. Jadi hal-hal yang pentingnya semua itu kayak semua itu kayak peperangan itu ya, semua itu kelemahan yang bisa dimasuki musuh itu sudah saya blok gitu. Terus ini kok ada lagi celah yang saya nggak kepikirkan. Paham gitu. saya. Misalnya rasanya kan jengkel banget. Aduh. Iya. Kalah lagi gitu. Kita udah punya orang yang kita kasih ini ya, dan kita udah mempersiapkan semuanya kan, misalnya di rumah gitu ya. Terus udah disiapin ini, harapannya nggak ada masalah lah ya. Tapi ternyata ada aja. Ada aja gitu. Apa bagian mana yang mungkin bermasalah waktu itu? Oh iya, waktu itu saya masih kerja di sini, memang jam pulang, terus saya dikabari tetangga bahwa mama saya jatuh. Ada pembantu di rumah nggak? Ada pembantu, tapi kan sudah sepuh juga, lansia juga ya. Makanya akhirnya kalau yang pertama, kedua saya keputusan yang terbaik adalah memberikan pengobatan terbaik, dokter terbaik, rumah sakit terbaik yang sudah saya lakukan. Kali ini karena masih ada lagi celah, ya sudah kita blok, ada pengeluaran tambahan. Ya udah saya hire satu pembantu lagi yang khusus menjaga mama untuk itu. Gitu. Nah ini kan artinya kan usaha lagi saya. Yang penting saya udah usaha gitu. Perkara nanti hasilnya bagaimana ya? Ya masa saya bisa nebak-nebak ya? Saya malah stres nanti malah kalau nebak-nebak nanti ini gimana gitu. Kondisi mama 3 kali keluar masuk rumah sakit, apalagi yang terakhir seperti ada satu. Harusnya saya nggak kayak gini kan, seorang mama kan pasti juga ngapain sih kok bisa sampai jatuh. Kondisi mama per hari ini gimana, Coach? Oh per hari ini H+3 ya. H+3, H+4 semakin baik, semakin mulai tanda-tanda mulai ngoceh-ngoceh, cerewet, ngajak ngomong, mulai membantah itu ya kan. Kan pernah juga ya orang tua membantah dengan kekakuan hatinya. Bener. Itu sudah mulai timbul ya. Saya udah seneng lah artinya ya. Di satu sisi jengkel hati, tapi ini kan sudah membaik nih gitu loh ya kan. Betul. Semangatnya udah oke gitu, dan harapan saya
Ya harapan saya tidak ada yang keempat, yang kelima. Aktif tapi tetap hati-hati gitu ya. Iya. Strateginya Kan ada kunci. pengawal gitu. Iya. Aktif tapi tetap hati-hati. Kita kembali ke topik kita. Iya. Masalah yang bertubi-tubi. Tadi Ini sudah. Nathan kayaknya Kenapa? mulai menggali terus gitu, mungkin sebagai bekal ilmu nanti kalau satu saat akan tiba di masa Iya, itu ya. iya. Kan punya orang tua juga Betul, yang betul. sudah menjelang usia itu Benar. gitu ya. Saya ngerti kondisinya. Baru saja kemarin sama istri saya bilang, saya ngerti kondisinya kehilangan karena mama mertua berpulang ketika betul, saya masih betul. pacaran gitu ya. Walaupun singkat tapi waktu itu sangat berharga dan sayangnya itu udah sayang banget. Nah, ini ada dua lagi yang harus saya persiapkan gitu kan ya. Masa depannya, kesehatannya, apa yang harus saya persiapkan. Jadi saya tanya ke Koji juga. Tapi Koji ini spesial banget ya, 3 kali loh dalam waktu 2 bulan. Ini bukan setahun loh ya, Sobat Rida. Ini Nggak sampai 2 bulan. Nggak sampai 2 bulan ya. Iya, Januari, Desember akhir sampai sekarang Februari dan sekarang sudah pulih semuanya ya. Ya. Dan seperti yang saya tulis ya di Instagram saya ya, bocorannya posisi sebelum yang ketiga kali loh. Iya. Itu udah habis Agya TRD Agya 2019. Sebentar saya hubungin salesnya dulu ya. Berapa ya? 100 lebih kan pasti ya. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Kenapa sampai ada sebegitunya? Yang paling besar yang kedua pasti ya. Ya pasti itu karena observasi yang begitu melelahkan ya. Dan itu saya kejar terus. Saya Nggak dokter kebentur akan- ya kok. Keinginan untuk memberikan yang terbaik sama dana. Ini kan pasti kadang-kadang dong. kan sebagai anak kan Ya saya mau pasti memberi dong. yang terbaik tapi dana nggak Pasti, cukup. Pasti. Apa yang bikin Koji akhirnya tetap tidak menyerah kalah walaupun sebenarnya kan ada halangan dana. Ya itu saya juga bingung ya. Tapi yang saya paling ingat itu ada satu yang karena itu kalimat saya dikembalikan lagi ke saya. Waduh. Jadi makanya itu yang membuat saya keputusan. Oke lah, saya akan maju terus gitu. Apa itu? Si Vicky, teman kita. Iya, iya. Ya satu kali dia bilang, kan dulu Koko pernah ngomong melangkah dengan iman. Saya waktu itu ingat banget loh kalimat itu. Iya. Kenapa nggak sekarang dilakukan lagi, sekali lagi katanya. Wow. Melangkah dengan iman itu kayak aduh ini melangkah kemana ya, nggak jelas gitu loh kayak seperti saya bilang beda tipis sama nekat. Iya, iya, iya. Tipis sekali bedanya. Mungkin pembedanya adalah ketika kita berjalan dengan iman ya kita melibatkan Tuhan betul-betul. Dan dapat satu konfirmasi. Oke, Immanuel, aku menyertai kamu gitu. Iya. Dapat Itu satu sih. konfirmasi ya. Padahal Tidak mudah. Jadi waktu itu yang Iya, saya iya. ingat ya itu. Ada banyak beberapa. Tapi akhirnya oke, saya mantap. Belum ada loh, jangan pikir saya ada. iya kan? Dan opsi yang lain yang seperti kelihatannya lebih baik, ya mungkin ada BPJS dan lain sebagainya kan? Nah, Kenapa? sempat ada opsi BPJS tapi kan saya harus restart awal. Saya harus pindah ke rumah sakit yang BPJS. Iya, benar. Saya harus observasi dari nol lagi Dokternya sesuai dengan lagi. dokternya lagi. Paling enggak saya menjagai, saya harus swab lagi. Iya, iya. Terus harus transfer ambulan. Waduh, biayanya itu malah dan belum tentu lebih baik kan karena harus dari awal. Sementara waktu terus berjalan. Itu sih itu sebagai satu alasan saya kenapa saya tidak menempuh itu. Tapi saya bukan sekali lagi merendahkan BPJS ya. Terakhir yang ketiga itu saya pakai BPJS karena udah habis. Iya, iya. Bukan saya. Nah, yang ketiga Sombong-sombong. kenapa berdamai? Yang 1, 2 kan sama-sama nggak punya. Yang ketiga kan habis juga. Lalu apa yang buat yang ketiga? Oke. BPJS. Yang pertama waktu itu karena yang paling dekat adalah rumah sakit itu. Iya. Dan rumah sakit itu langsung menawari opsi itu dan langsung saya ambil karena apa? Saya ada tapi ini kan butuh untuk obat yang ke depan. Iya, betul. Nggak mungkin saya gambling dengan itu gitu. Iya. Dan saya pikir oke, saya analisa ya ini kan butuh jahit aja yang mungkin nggak sampai Iya, risiko iya. Nggak fatal ya? Iya, fatal atau gimana, bukan gegar otak atau gimana. Ya sudah silakan kalau jahit aja BPJS. Ini udah. luka ya maksudnya Luka. ya. Luka yang dijahit. Dan satu mukjizat yang luar biasa adalah ketika di ruang itu saya ingat gitu. Yang ketiga nih ceritanya. Yang ketiga waktu mau dijahit gitu ya. Ini satu mukjizat yang mungkin bagi orang lain sepele tapi bagi kami itu tidak akan pernah menjadi sepele lagi karena ini mau masukin obat dan saya tahu beberapa obat anti nyeri itu sangat mengganggu lambung. Dokter yang jaga di IGD rumah sakit yang bersangkutan sudah saya info untuk itu. Tapi kan mungkin kan dia tidak tahu sedetail seperti dokter yang merawat kan. Ya. Kemudian akhirnya saya berusaha call gitu. WA call ke dokter yang merawat selama ini selama 2 kali itu. Biasanya kalau saya WA itu susah. Ya bukan susah, maksudnya slow respon gitu ya. Apalagi call dan ini seketika karena waktu itu harus dilakukan tindakan gitu. Saya call 2 kali itu diterima Nathan. Bukankah itu mujizat? Dan kemudian dokter ini saling berkoordinasi untuk
menentukan obat yang aman dan terbaik. Akhirnya Dan akhirnya memang ditemukan ada satu jenis obat yang nggak boleh. nggak boleh dan itu mau dimasukkan gitu. Wow. Itu malah ngancurin lambung, jadi kayak sia-sia semua pengobatan yang udah dilakukan. Bisa masuk yang keempat nanti. Nah makanya, ya itu kan itu satu penyertaan Tuhan ya. Jadi saya terlalu percaya ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan itu pasti menyertai. Tapi kalau saudara nekat, ya seolah-olah Tuhan ya salah sendiri. Saya nggak bilang begitu. Saya kan nggak bilang kamu harus utang. Saya kan nggak bilang kamu harus menikah dengan itu, tapi kamu kan nekat gitu ya. Sekarang tanggung sendiri gitu ya. Tapi kalau melangkah dengan iman, selalu kan ada dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Pada saat kita dicobai, dia akan berikan jalan keluar. Nah itu loh. Itu yang saya imani. Jadi selalu ada jalan keluar. Saya renungkan gitu ya. Dredeg itu kadang-kadang bisa curiga loh sama Tuhan. Mikirnya enggak kalau pas lagi dredeg gitu ya. Bener ya? Kalau kita itu lagi enggak sehat secara rohani itu bisa gitu loh. Betul. Walaupun saya juga gitu ya. Jangan bilang, lah situ kan sudah pelayanan, mana prakteknya? Saya masih manusia loh. Iya betul. Waktu saya dredeg saya bisa loh, saya negatif thinking, jangan-jangan Tuhan begini, jangan-jangan Tuhan begini. Ini gitu bener ya. gak sih Tuhan? Nah, Jalan saya bener gak sih? Iya kan? Anda pasti pernah merasakan itu gitu. Cobalah. Tapi waktu itu ya saya yakinkan, saya betul nggak terasa gelap ini, betul nggak ada Tuhan di sisi saya. Dan selalu saya rasakan tiap detail cerita itu selalu ada Tuhan hadir di situ. Itu sih yang membuat saya mantap. Oke. Berarti langkah saya benar gitu dan mestinya saya harus tenang ya. Mestinya saya harus tenang. Tadi sudah dijelaskan sama Koji ya, satu Agia. Agia itu mobil Sobat Rida yang 2. Berarti sampai sekarang sudah pulih semua. Kondisi keuangan gimana Koji? Ya berantakan semua. Tapi saya tidak penggalangan dana di sini ya. Gak senang Iman bisik-bisik ini. Ini saya tanya beneran soalnya. Tanyanya begitu gimana ya, pasti berantakan lah. Ada orang diserang badai 3 kali terus rumahnya baik-baik saja. Apalagi ini awal tahun ya. Nah, kan makanya. Biasanya kita akhir tahun tuh saya mau 2022 saya beli ini. Awal-awal kan pelurunya banyak tapi ini langsung habis gitu. Gimana coba? Bisa tahu kan posisi saya kan? Nggak ada lah, rumah diserang badai terus kemudian atapnya masih bagus gitu, nggak ada. Ini badannya kuat gitu. Jadi saya rasa itu pertanyaan yang saya bisa dijawab dengan cepat. Soalnya gini, yang saya tangkap gitu ya, karena mungkin kalau misalnya Anda follow Instagramnya Koji gitu ya, saya merasa semuanya fine, karena banyak yang bantu gitu loh Ko. Ya banyak yang bantu, terus apa perlu saya datangkan lembaga apa ya? Lembaga audit gitu. Di masa seperti ini katakan ya 125 orang gitu ya. Iya betul. Ya. Terus katakan berapa? Rata-rata bisa 1 juta dengan masa ekonomi seperti ini gitu ya. Ya coba saya mengajak Anda berpikir lah untuk itu. Memang banyak, saya akui banyak. Itu satu support dari Tuhan yang itu luar biasa, yang saya itu terharu. Bahkan orang-orang yang nggak kenal ya. Ada orang yang nggak kenal? Nggak kenal. Jadi sempat saya posting, saya malam-malam itu di tengah ketakutan saya menggigil. Itu di rumah sakit saya kan? takut biaya ya. Tiba-tiba ini yang mengharukan saya gitu. Iya. Ada kok Mas Yan ini. Iya. Ya, intinya gini, saya nggak kenal Bapak. Dia jelaskan gitu. Saya nggak kenal Bapak, tapi saya ikuti kisah-kisah Bapak selama ini. Wow. Jadi dia menjadi pembaca. Iya ternyata ya. Diam-diam udah membaca gitu, mengamati. Dan dia mau bantu gitu. Wow. Terus saya bilang, kenapa kamu bisa percaya? Kalau saya bohong gimana? Nggak mungkin lah. Dari foto-foto Bapak itu saya tersentuh dan itu pasti. Wow. Jadi izinkan saya untuk membantu. Saya nggak pernah kenal. Saya bukan apa-apanya. Saya nggak ngerti tentang profesi Anda bahkan. Tapi saya ikuti kisahmu bersama dengan Mama. Wow. Dan waktu itu dia bilang, saya mengetik ini sambil terharu. Wow. Sampai kadang-kadang saya mikir, apa betul ya tulisan saya itu mengharu biru? Saya sendiri nggak ngerti karena itu saya tulis dengan hati memang. Waktu di rumah sakit. Jadi kalau udah pas nganggur gitu Nathan malam-malam nggak bisa tidur. Saya curahkan perasaan saya di situ, kan nggak ada temen gitu. Temen saya cuma gadget dan saya tumpahkan tulisan saya di sosial media itu. Gitu. Berapa kali intensitas nangis di rumah sakit? Ini kan sekarang lagi banyak kantong mata. Kelihatan soalnya. Sering ya?
Yang paling dahsyat itu adalah ketika di ruang radiologi. Ini masih ada waktu nggak buat saya? Nggak apa-apa, panjangin aja sekalian. Kita bikin segmen terbaru. Kalau misalnya mau selesai nanti YouTube lanjutannya ya. Atau Jangan di skip. jangan. Anti skip ya. Radiologi itu berarti yang kedua atau yang ketiga? Ini yang kedua. Yang kedua. Jadi karena diputuskan waktu itu setelah endoskopi, kolonoskopi ditemukan bahwa di usus 12 jari mama itu buntu. Oke. Tindakan selanjutnya adalah operasi dan saya harus panggil satu dokter lagi bedah digestif pencernaan Oke. untuk melakukan tindakan itu yang paling tahu gitu ya. Dan dokter digestif yang dikirim Tuhan ini juga satu hal yang luar biasa. Saya nggak kenal dokter siapa saya nggak kenal. Jadi kayak gambling gitu, milih siapa ya, 1, 2, 3, 3, 2, 1 yang mana. Mending gak usah dikasih pilihan gitu ya saya. Saya kan nggak kenal gitu. Kalau saya 1 Nathan Adiata, 2 Jonathan Stanley, itu saya ngerti gitu nama-nama itu. Ini saya kan nggak ngerti gitu kan. Kan bukan circle saya gitu, komunitas kedokteran seperti itu ya kan. Saya minta hikmat Tuhan dan ya puji Tuhan gitu. Pilihan terbaik rupanya yang saya pilih. Kok bisa terbaik? Tentunya dari hikmat Tuhan. Ya saya rasakan itu ya, masih ada dokter yang masih bekerja dengan hati. Nggak cuma karena profesi. Orang yang bekerja dengan hati itu kan akan selalu hati-hati dalam tindakannya. Bener. Ya kan, beda dengan ya ini cuma profesi gitu. Saya lakukan tugas, you bayar, you pay me, ya udah selesai gitu kan. Kan gitu ya, beda ya. Betul. Maaf ya, saya nggak merendahkan profesi dokter, tapi memang ada oknum-oknum seperti itu gitu. Dan padahal ini dokter muda loh, ternyata masih ada dokter muda yang masih punya hati. Kalau saya masih muda, Gitu. saya balikin duit sekolah saya kan. Cenderung untuk Saya udah sekolah kumpulin panjang, duit. udah sekolah lama-lama nih. Terus jadi ceritanya ini betul-betul satu sentuhan. Tadi kan Nathan nanya ya kembali lagi tentang seberapa banyak nangis. Banyak, tapi ada satu nangis yang saya rasakan feel-nya beda. Nggak teriak-teriak banget, tapi feel-nya beda, menyentuhnya itu beda, sehingga air mata itu nggak bisa tertahan. Yaitu di ruang radiologi. Jadi satu kali mama itu harus mengalami pemeriksaan namanya, kalau Anda dokter, GI follow through, jadi dimasukin cairan barium, kontras, di ronsen, untuk dilihat perjalanannya itu dari kerongkongan sampai ke usus besar pembuangan kolon itu berapa lama. Kan ditemukan adanya buntu. Ini diikuti, diobservasi, dan itu butuh waktu yang sangat lama dari pagi sampai malam. Karena memang ternyata 3 jam berlalu ditemukan buntu. Yang dicurigai di kolonoskopi memang di bagian usus 12 jari atau duodenum istilahnya ya. Itu memang buntu. Aduh, habis saya. Hati saya itu habis, dan dokter-dokter tim berkumpul, ya memang harus operasi. Dan di situ kemudian saya nangis jadi-jadian di ruang radiologi. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Seperti yang saya ucapkan di saat saya udah nggak mampu lagi merangkai kata-kata yang bagus. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Aku tahu Engkau hadir di sini menolong aku. Aku tahu. Bekerjalah sekarang. Dan ada satu titik itu kemudian istilah bahasa Jawanya itu semendal ya. Nggak pernah saya semendal seperti itu, dan saya rasa itu pasti Roh Kudus. Saya bilang itu pasti kamu. Seperti yang saya selalu katakan ya, saya pernah tahu rasanya bagaimana, dan sudah lama mungkin dia tidak mendatangi saya dengan selembut itu gitu ya. Dan saya cuma bilang, welcome Holy Spirit. Please welcome. Touch Mama, saya tahu kamu sedang hadir. Sudah lama kamu nggak hadir. Saya jadi kangen. Ya saya bilang gitu. Saya kangen sama kamu. Di situ kok nangis. Ya di situ saya nangis. Saya kangen banget sama kamu. Di saat-saat begini, Engkau datang, saya kangen banget sama kamu. Bekerjalah. Saya tahu Engkau sedang menjamah aliran cairan barium itu. Yang dikatakan dokter buntu di duodenum. Saya tahu kamu sedang bekerja mengalirkan itu. Suster yang jaga itu karena begitu lamanya dari pagi sampai malam, udah ganti 3 shift. Saya terus-terusan di situ dari pagi sampai malam mengawal. Ya puji Tuhan ya, satu kemudahan juga buat saya untuk saya bisa mengamati dari dekat di ruang radiologi seperti itu. Harusnya nggak boleh. Saya ikuti perjalanan itu, dan saya bilang, Roh Kudus, bekerjalah. Saya siap kali ini untuk menceritakan kemuliaan-Mu sekali lagi. Pakai kami semua di ruangan ini untuk menceritakan bahwa Engkau tetap ajaib, Engkau tetap Tuhan yang sama yang mampu melakukan segala perkara. Saya bilang gitu. Saya cuma bilang, selamat datang, selamat datang. Saya nyanyi, Roh Kudus hadir di sini. Ya itu kan. Saya nyanyi itu. Dan 1 jam kemudian, ketika dokter itu sudah memutuskan bahwa itu buntu harus operasi, kemudian pulang,
Oke. Dan kemudian tetap difoto lagi tuh, diobservasi. Terus sampai pagi sampai malam. Dan 1 jam kemudian cairan itu Nathan, barium, Tembus. ternyata tembus. Bukan menyempit tapi lebar, normal. Wow. Saya bilang, terima kasih Roh Kudus, itu betul kamu. Itu pasti kamu, saya bilang gitu. Itu pasti kamu. Nggak mungkin yang lainnya bisa begitu. Itu pasti kamu, terima kasih, kau baik sekali. Hasilnya? Ya, kemudian saya terus makin semangat kan, saya doa gitu. Roh Kudus, temani aku. Lewati ini gitu ya. Aku tahu pengharapan dalam Kau tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah, sekalipun saya sekian puluh tahun mengikut Tuhan, nggak pernah saya dipermalukan, dikecewakan oleh. Saya bangga sama kamu. Dan saya bilang, dalam nama Yesus aku percaya cairan itu sudah sampai ke kolon. Kolon itu tempat terakhir. Dan tahu nggak, 1 jam kemudian setelah saya doa itu, saya juga mengucap terima kasih kepada dokter-dokter radiolog di situ yang begitu telaten dan sabar. Apa yang terjadi? Loh Pak, sudah sampai kolon, tapi kok saya nggak yakin ini samar-samar putihnya. Coba nanti kita tunggu lagi ya. Bahkan dia nggak yakin, dia panggil dokter seniornya. Keluarlah dokter yang lebih senior yang itu tidak gampang untuk menjumpai dokter senior ini. Nah, sekali lagi kemudahan buat saya itu pasti Tuhan. Ya, dia menjelaskan, oh ini udah dengan, ya karena udah senior ya, udah pengalaman. Sudah cukup buat saya untuk menyimpulkan, berarti diagnosa yang pertama bahwa itu buntu, nggak terbukti. Selesai. Luar biasa. Dan betul 1 jam kemudian ternyata itu putih-putihnya memang tipis, memang lambat. Makanya kok diagnosa dokter adalah ini namanya istilahnya adalah gastroparesis, itu keterlambatan pencernaan karena faktor usia. Jadi otot yang mestinya kalau kita otot pencernaan kayak Nathan gitu cepat ya 100 km per jam ngebut makannya ya. Ini lambat. Karena faktor usia, jadi harus pelan-pelan. Jadi nggak boleh dimasukin banyak-banyak makanan, itu solusinya. Harus lembut supaya tidak memperberat. Tapi tidak ditemukan adanya kebuntuan, tidak ada, sudah dilakukan semua patologi anatomi, tidak ditemukan adanya tumor, tidak ada ditemukan keganasan di situ. Itu satu kemurahan Tuhan, itu tidak operasi juga. Dan 1 jam kemudian, yaitu tadi, itu pasti Roh Kudus, gak mungkin. Siapakah diri saya, Gideon Yusdianto, bisa perintah-perintah cairan itu? Saya bilang, kau yang punya organ-organ ini, engkau sanggup lakukan semua. Luar biasa. Jadi saya bilang, dalam nama Yesus itu sudah sampai ke kolon. Aku perintahkan organ-organ Tuhan yang punya, alam semesta yang punya, organ tubuh kami engkau yang punya, engkau yang sanggup lakukan itu. Tidak ada yang sanggup. Ya, dan sampai terbukti itu di situ di situ pengalaman yang tidak terlupakan saya sampai hari ini. Tetap kalau cerita itu selalu mengharu biru karena itu satu pengalaman yang luar biasa saya bersama dengan Roh Kudus yang sudah lama sekali saya nggak temui, saya nggak jumpai, saya nggak rasakan. Yang terakhir ya waktu COVID yang kemarin 2 tahun yang lalu. Ya saya introspeksi, memang mungkin saya ada kalanya dengan kesibukan saya menjauh ya daripada Roh Kudus. Padahal dia kangen, saya bilang saya kangen sama kamu juga. Tapi saya merasa bahwa kangen saya itu kalau ada butuhnya gitu. Ya, dan Tuhan bilang, ya kalau kamu kangen ya jangan lagi pas ada butuhnya. Aku tetap ada kok sama kamu, nggak kemana-mana gitu. Diingatkan. Saya merasa pas ada butuhnya aja gitu. Saya minta ampun, tapi kok tetap baik gitu ya. Kok tetap baik, tidak berubah. Di situ loh saya kemudian ingat sama lagu-lagu atau kalimat-kalimat yang ditulis dalam firman Tuhan, quote-quote yang ditulis oleh banyak orang bahwa ternyata memang kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Kebaikannya itu tidak pernah berubah. Kita aja yang mungkin berubah ya. Ya, jadi ini satu pelajaran buat saya juga. Kok nggak kapok-kapok ya saya ini jauh dari Tuhan tanpa sadar loh ya. Tanpa sadar, tapi puji Tuhannya Tuhan nggak pernah kapok gitu untuk tetap merangkul kita. Ayo gitu ya. Luar biasa. Itu sih sedikit kisah saya, bukan 7 sedikit tahun, panjang ya. Saya kenal Koji 7 tahun baru kali ini ya. Kenalan sama air matanya. Oh, nggak ada tisu. Luar biasa sekali. Pengalaman 3 kali keluar masuk rumah sakit karena kondisi mama, dan hari ini sudah tuntas semua. Sedang recovery tentang keuangan. Ya, dan juga fisiknya juga ya, namanya juga orang tua ya. Saya nggak bisa nuntut, harus sembuh gitu. Ya butuh waktu, kesabaran. Memang saya hari-hari ini juga diuji ekstra sabar untuk melalui semuanya. Ya. Masih terima jadwal pelayanan kan, nggak mundur ya?
Oh nggak mundur, kemarin saya barusan Zoom, tapi hari-hari ini Omikron kan ada beberapa yang batal gitu ya, sudahlah. Saya itu kalau di kamar itu Nathan satu malam gitu ya, saya lihat kadang-kadang Facebook tuh ya juga nakal gitu ya, menampilkan memori-memori kita beberapa tahun yang lalu dari waktu itu saya pelayanan, saya nangis gitu, Tuhan saya mau itu lagi. Saya kepingin, saya kangen lagi seperti itu gitu, suasana-suasana seperti itu. Bukan karena duitnya saya butuh duit, sekali lagi bukan, karena saya tahu feel-nya itu beda ketika saya melayani Tuhan gitu ya. Sepakat ya. Ada satu kehormatan untuk saya melayani engkau gitu. Katakan itu sebagai satu balas jasa saya yang tidak pernah terbayar mestinya gitu ya. Saya kepingin itu tapi kan tidak memungkinkan. Saya di kamar rumah sakit ini ya sudah, saya pikir saya melayani itu bisa dari mana saja, kok nggak dari mimbar. Cuman rasanya aja beda gitu ya. Ya rasanya beda mungkin. Tapi saya bisa melayani ya. Kok aneh-aneh memang si Nathan. Ada satu orang yang Nathan bilang bahwa saya bapak kurir Indonesia gitu. Bapak kurir. Iya nih, penyiarnya nggak pernah di highlight ya, kurirnya yang di highlight. Kenapa ada sebutan itu gitu ya? Saya juga nggak nyangka ada sebutan itu. Pasan juga tidak ada penghargaan seperti itu. Lu aja yang ngomong sendiri gitu, bapak Emang kurir kenapa Indonesia. Satu saat dia itu curhat. Dan puji Tuhan, walaupun dia beda keyakinan. Iya. Dia itu merasa ada satu ketenangan, dia merasa ada satu solusi dan saya di rumah sakit saya melayani dia loh. Wow. Pak boleh telepon ya, lagi ada masalah. Tapi dia tahu kondisi koko? Tahu. Dan dia juga terus memberikan semangat support buat saya. Ya, dia selalu bilang, Bapak ngajari saya untuk nggak menyerah kok, ayo sama-sama katanya. Nah itu jadi saya berasa punya temen gitu ya, jadi apa ya? Senasib ya? Senasib gitu, meskipun dengan kasus yang beda gitu ya. Jadi bener-bener kerasa kan, memang dia juga kerasa dia dalam masalah gitu, dan saya selalu support ya, yang sabar aja, dekatkan diri sama Tuhan, intinya kan gitu ya. Jadi kita biasa punya teman sama-sama yang melangkah dalam lembah kekelaman itu, dan ayo kita lepas sama-sama gitu untuk menuju pada satu kemenangan gitu. Itu yang membuat saya, saya bisa melayani ternyata walaupun dari rumah sakit gitu ya. Di situ sumpahnya setengah mati, saya nggak jumpa kurir tapi saya jumpa ketemu cleaning service, satpam, suster, saya ajak ngomong semua. Iya. Dan selalu saya ada satu kerinduan bahwa hidup itu harus jadi berkat gitu. Dimanapun dan apapun kondisinya. Ya. Kita kan menjadi suratan yang terbuka dan Tuhan bilang kamu sudah pelayanan itu. Wow, luar biasa. Semoga lah dari kurir-kurir yang Koji kenal, cepat atau lambat Koji dapat mahkota dari mereka. Perasaan mana ada yang penghargaan seperti itu ya? Enggak, dari mereka yang bertobat maksudnya. Oh, itu mahkota. Satu reward yang luar biasa ya kan? yang menjadi kebanggaan itu buat dia. Saya. Satu jiwa diselamatkan kan seisi surga itu bersorak-sorak ya. Kan Koji lumayan ya. Ntar tinggal dikumpulin ya sobat Rida. Mahkota saya berapa ya udah? Dicatat dong. Jadi kalau ada pertanyaan sampai ke depot lagi pertanyaannya. Apa itu? Bakal pelayanan lagi nggak ya? Sudah dijawab ya, sudah saya tanya dan pasti bakal pelayanan lagi. Saya tidak akan menyerah. Iya, itu pertanyaan yang akan menyerah. Tuh, ya kan pasti pelayanan lagi ya. Jadi sudah bukan saya sombong-sombongan ya. Ya puji Tuhan tuh pasti support dari topangan doa teman-teman gitu. Sudah lewat ya fase untuk kecewa itu. Iya. Dengan bertubi-tubi juga masalah, tapi bertubi-tubi juga Tuhan menolong loh. Iya. Jadi kayaknya sudah lewat lah fase untuk kecewa. Pernah saya ada di fase itu memang. Nggak munafik lah, saya pernah waktu itu mempertanyakan seperti itu. Tapi kok rasanya sudah lewat ya fase masa seperti itu. Sekarang saya nggak menyerah, cuma saya lelah, kelelahan saya. Capek ya. Fisik, mental, semua lelah saya. Kan boleh kan saya lelah gitu loh. Iya. Jadi kalau please, tolong jangan dihakimi saya bahwa saya itu lelah gitu. Buat anak muda yang mungkin stres sama kerjaannya dan butuh healing, belajar sama Koji. Nah, Koji ini yang barusan baru butuh healing Koji. Bukan karena stres kerja terus hilang. Anak muda itu kan kayak gitu Koji. Apa-apa dikit healing ya. Koji yang harusnya butuh healing gitu ya sobat Rida. Jadi istilah healing tuh menjadi ini. Iya, bener. Apalagi dimarahin bos dikit healing, healing gitu ya. Gimana kalau kondisinya seperti Koji gitu ya. Dan healing seperti ini nggak ditanggung BPJS lagi. Mau healing seperti apa sih? Kalau boleh tahu saya Pak, mau healing seperti apa? Mau keluar kota gitu? Enggak. Biasanya supaya jujur kepingin lah. Jangan sebutin itu. Saya sebutin detail nih. Kalau lihat orang gitu ya, waktu Imlek gitu, jalan-jalan kemana luar kota. Bener. Saya tuh nangis loh, ingat gitu 2-3 tahun yang lalu saya sama mama melakukan itu gitu. Jadi toksik nih kayaknya, malah udah nggak saya lihat.
Ya pasti ada keinginan untuk itulah, pasti lah. Iya, Tapi ya sudah lah, ya sudah apa ya, dalam segala hal tuh kita ikhlas aja. Ya, gitu. ada waktunya lah ya ntar ya, Ada bisa healing waktunya lagi lah. ya. Baik, luar biasa berapa Ini kan durasi? kita healing ini. Iya, ngobrol-ngobrol gini kan, ya kan. Semoga bisa membantu Anda juga Sobat Reida. Apapun Amin. kondisi Anda, kita nggak sedang berat-beratan beban gitu ya. Iya, lebih iya, berat iya, saya, iya. enggak lebih berat saya, enggak bisa dibandingin kok itu. Enggak. Kita punya pengalamannya masing-masing. Tapi semoga apapun kondisi dan apapun pengalaman kita bikin kita semakin dekat sama Tuhan. Ya, itu message yang disampaikan pada saya gitu. Jangan jauh-jauh. Iya, gitu. iya. Apalagi kalau mau diangkat naik level, jangan jauh-jauh. Kamu butuh power dari aku gitu kan. Seperti itu Nggak ya. bisa kalau kamu itu sendirian gitu loh intinya. Ya, semoga ini menginspirasi buat Nathan, Amin. Abi, Jonathan dan semua yang ada di sini, Pak Ari dan juga semua YouTuber. Kalau Anda mau apa ya? Konten. Mau kontak saya untuk Iya. sesama penderita. Sesama orang yang punya beban yang berat. Lu itu menolong loh. Iya pasti. Beda kalau saya diomongin sama orang, kamu kan nggak punya masalah kayak gitu. Iya pasti. Makanya itu yang saya bilang ya. Nasihat terbaik adalah nasihat dari mereka yang sudah ngalamin. Sepenanggungan gitu Iya, kan. Betul. Percuma lah kamu ngomong gitu kalau kamu hidupmu baik-baik saja, itu kayak nggak berasa gitu. Tapi ketika kamu susah dalam keadaan gitu, ya seperti yang saya bilang kurir ini, ayo sama kita sama nasib, yuk kita jalan bareng yuk gitu. Iya, Ya, kita lemah, kita nggak ngerti gelap ini, ayo kita gandengan yuk sama-sama yuk. Betul, Gitu. Kita percaya bahwa kita akan sampai kok nanti ke titik terang gitu. Wow. Itu berasa sesuatu banget loh. Kelihatannya sepele, itu sisi-sisi kecil yang Tuhan tuh bisa kirim gitu ya. Ya, untuk Pengalaman-pengalaman indah ya. Selesai sudah obrolan dua penyiar touching stories yang pasti Jadi touching touching buat stories. Anda. Ini dua penyiar touching stories, masih ingat nggak acara 2 tahun lalu ada touching Tapi stories? saya juga mau nanya, baru Kenapa? kali ini Nathan 7 tahun melihat saya menguraikan air mata, tapi isi itu jadi ini sempat Iya. menguraikan air mata. Iya. Kenapa? Capek. Enggak. Ya pelajaran berharga lah. Kita belajar dari seseorang yang pengalaman hidupnya unik begitu ya, berbeda dengan yang lain, dan kita diingatkan kembali gitu loh ya. Untuk ya nggak usah jauh-jauh dari Tuhan gitu ya, dan ngadepi segala sesuatunya tadi iman. Itu penting ya. Iya, sempele ya, melangkah dengan iman. Iya. Itu si Vicky kok kenapa ingat terus itu berjalan dengan iman, berjalan dengan Dia iman. WA aku ceritanya. Iya. Masih bikin nih. Saya Luar bilang biasa. berjalan dengan iman, iya kamu lagi fine, kamu bahagia punya anak kan dia. Jangan-jangan dia WA-nya nganggur-nganggur. Berjalan dengan iman dong tuh. Tapi itu sesuatu. Ada Maksudnya masuk lah kembali dibalikin lagi saya gitu. Iya. Kan kamu yang bilang gitu. Iya, Jadi itu pasti menjadi ada. satu setakan buat saya gitu ya. Iya. Makasih juga buat Vicky ya, dan seluruh yang mendukung Koji dalam segala yang dihadapinya. Ya pasti ada tangan-tangan yang selalu berdoa menopang juga tadi. Iya. Taburan dana-dana yang Nathan sebutkan, walaupun itu mungkin nggak ngerti lah itu bisa nutup atau nggak Iya, nutup. Saya iya, belum iya. pembukuan, hancur semua pembukuan. Bahkan ya saya percaya yang bantu itu cuman ada motivasinya buat makan gitu, karena mungkin kita ngerti pasti Itu banyak. Vicky. Ya kan? Itu Vicky, kok Buat kamu ngomong makan. gitu ya? Iya pasti, karena saya ngalami gitu loh. Oh. Ya kan, jadi kan nggak, saya tahu nih kalau udah masuk rumah sakit. Itu saya ngenes loh bunyinya- Nathan. Ya ampun, saya untuk makan aja sampai Iya, ya kepengennya kita kan, karena kita nggak bisa bantu banyak ya. Tapi Ini saya buat kan nggak boleh makan. sombong katanya. Sudah saya Iya. terima gitu. Mau sedikit atau banyak ya saya terima. Benar. Mau Di kayak rumah gini, sakit kan juga susah makan Betul, kan. betul. Iya, makanya. Saya bilang saya nggak bisa bantu banyak ini untuk makan. Saya tuh ngenes, ya ampun untuk makan saya jadi. Kok kamu ngomong gitu sih? Iya, ngalami soalnya ya. Oke. Makasih Koji buat waktunya. Iya, sama-sama. Akan ada acara berdua mungkin? Ya, kita tunggu saja ya nanti ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.